أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الدنيا إلى يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas, termasuk kita bisa hadir melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga hidup kita semakin berkualitas, penuh keberkahan dari Allah. Tanpa terasa hari ini adalah tanggal 15 Sya'ban. Artinya 2 pekan lagi ke depan insya Allah kita akan masuk bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, umur yang panjang, terutama hidayah dan taufik, sehingga hati kita selalu ringan rasanya dalam melangkahkan untuk melakukan berbagai kebaikan, khususnya kewajiban kita sebagai umat yang beragama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khair, siapa manusia yang terbaik? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah, bahkan umurnya panjang, sekaligus kualitas amalnya juga turut semakin bagus. Lalu sahabat ini kembali bertanya, fayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Lalu kalau manusia yang terburuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terburuk adalah orang yang umurnya bertambah terus, bahkan umurnya panjang, tapi justru kualitas amalnya malah makin buruk. Hadis ini mengajak dan memotivasi kita bahwa seiring dengan bertambahnya nikmat dan berbagai macam fasilitas sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, idealnya akan semakin mempermudah langkah kita untuk melaksanakan berbagai kebaikan, terutama kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi umat yang terbaik dan sekaligus meningkatkan kualitas diri dan kualitas kehidupan keagamaan kita. Salah satunya adalah
memanfaatkan momentum bulan Ramadan yang insya Allah 2 pekan lagi ke depan, yang dengan bulan Ramadan itulah sebuah momentum dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keagamaan kita selama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan benar-benar berhasil dan maksimal, maka jelang Ramadan ini kita perlu mempersiapkan diri, tidak hanya secara lahir, secara fisik, tetapi yang sangat penting juga adalah secara rohani, secara batiniah. Dalam hadis yang diriwayatkan juga Tirmidzi dari Ubaidillah bin Mihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Siapa di antara kalian yang sudah merasa aman di lingkungan keluarga dan sosialnya, sehat jasmani dan fisiknya, dan sudah cukup kebutuhan pokok sehari-harinya, maka ia seperti dunia baginya seperti berada dalam genggamannya. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajak kita bahwa dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi, terutama persiapan melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah lainnya selama Ramadan, sedikitnya ada 3 hal sebagai bagian dari sarana ketenangan dan kebahagiaan kita. Yang pertama, sehat secara fisik. Yang kedua, hubungan keluarga dan sosial harus selalu baik dan harmonis. Maka itulah kemudian pentingnya saling bermaaf-maafan. Dan yang ketiga adalah ketercukupan kebutuhan pokok kita sehari-hari. 3 hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, kualitas kehidupan kita, termasuk kehidupan spiritualitas keagamaan. Akan tetapi tidak berhenti sampai di sini, karena perlu juga kesiapan secara mental dan spiritual, yakni hati kita secara bulat harus siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Berapa banyak manusia yang secara fisik dan sehat, tapi hatinya seperti tidak siap melaksanakan ibadah. Oleh karena itulah hati ini perlu selalu diasah, hati ini perlu selalu dibersihkan, perlu dilembutkan. Karena hati yang baik dan bersih itulah yang akan mempermudah gerak dan langkah kita untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah puasa pada siang harinya, termasuk ibadah ritual pada malam hari, termasuk ibadah sosial. Bahkan dengan hati yang bersih dan lembut inilah kemudian lancar dan mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang sangat populer, bahkan termasuk ayat ini sebagai ayat yang pertama kali Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Hanya saja perintah di dalam ayat ini bukan hanya sekedar membaca, tapi melengkapi dan memahami dengan baik dan benar bahwa perintah di dalam ayat ini harus dihubungkan dengan perintah yang ada pada penutup ayat dalam surah Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat.
membaca dan memahami dengan baik dan benar, memang kita perlu membaca dengan Iqra, yaitu akan tetapi di dalam ayat ini perintah penutupnya adalah wasjud waqtarib. Artinya bacalah, kemudian wasjud, sujudlah, dan waqtarib, mendekatlah kepada Allah. Jadi hakikatnya di dalam ayat ini ada 3 perintah, sama-sama fi'il amar. Pertama Iqra, yang kedua wasjud, dan yang ketiga adalah waqtarib. Perintah membaca adalah satu paket dengan perintah sujud, dan termasuk satu paket perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya bahwa perintah membaca atau perintah belajar, karena hasil pembacaan dan pembelajaran itu harusnya membuat kita semakin banyak sujud, sehingga semakin dekat kepada Allah, dekat kepada sesama manusia, termasuk dekat dan ramah kepada lingkungan. Tidak ada manusia yang bisa dekat dan bersama dengan Allah sehebat apapun akal kecerdasannya tanpa melalui proses sujud. Ilmu dan kepintaran akal apapun tidak akan pernah bisa menembus tembok-tembok untuk bisa menuju ke hadirat Allah tanpa melalui proses banyak sujud. Manusia yang banyak membaca dan membaca tapi tidak sujud, sangat dikhawatirkan akan menjadi manusia yang pintar tapi banyak kurang ajarnya, manusia yang cerdas tapi banyak sombongnya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bangsa ini, di mana dan kapanpun selalu banyak orang pintar, tetapi orang yang arif dan bijaksana itu sangat susah ditemukan. Hal ini sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sampai sejauh mana hatinya bisa selalu sujud kepada Allah. Kita sering melihat orang yang pintar tetapi justru kadang-kadang tidak mau ikut aturan. Justru orang yang banyak selalu membandel, bahkan ego kepintarannya tidak terkendali. Salah satu faktornya karena kurang atau bahkan tidak sujud. Maka kepintaran dan kecerdasan akal dalam konteks pendidikan Islam harus bahkan wajib hukumnya dikontrol dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang bersumber dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Aku didatangi oleh sesuatu hari dan aku tidak bertambah ilmuku pada hari itu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, maka tidak ada keberkahan untukku selama terbitnya matahari pada hari itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada hakikatnya adalah pekerjaan hati. Sujud bukan pekerjaan akal. Kenapa? Sebab hati inilah sebenarnya yang sujud. Hati inilah yang sebenarnya tunduk. Banyak sujud insya Allah akan melembutkan hati dan pikiran, dan itulah yang kemudian mudah tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal apa yang bisa mengantarkan aku menuju ke surga? Atau amal apa habbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bikasratis sujud." Anda harus banyak sujud lillahi ta'ala karena Allah.
fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Sebab tidak ada sujud yang Anda persembahkan hanya untuk Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu sekaligus akan menghapus dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sauban. Hati yang kotor yang disebabkan karena banyaknya dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Sebagai orang beragama kita yakin bahwa dengan banyaknya dosa itulah yang kemudian menjadi tembok, menjadi penghalang, menjadi pembatas antara diri kita yang kotor dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka agar supaya kita bisa sampai dengan baik dan tenang di sisi Allah, maka kita harus selalu berada dalam keadaan suci, terutama mensucikan hati yang kemudian menjadi sarana utama di dalam memperbaiki ibadah, khususnya ibadah puasa ke depan. Di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara ayat 89 dikatakan, illa man atallaha biqalbin salim, bahwa tidak ada yang bisa datang menghadap kehadirat Allah kecuali dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, dan hati yang suci. Oleh karena itu dengan banyak sujud, insya Allah hati akan menjadi salim, hati akan menjadi selamat, bersih, dan lembut. Hati seperti inilah yang akan selalu gembira dan senang menyambut kedatangan bulan Ramadan, gampang dan ringan melaksanakan ibadah puasa dan berbagai rangkaian ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Ibadah yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kesin dan tampilan fisik semata, tapi hakikatnya yang harus benar-benar kita siapkan adalah hati yang selalu kita hadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diridhai Allah, inilah khutbah yang kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selain berikhtiar juga tetap berdoa, semoga hati kita selalu berada dalam penataan, dilindungi, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, termasuk hidayah dan taufiknya sampai pada kita bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum, mohon safnya diluruskan.